Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Selamita Agustiani dengan NIM 132510059. Di video kali ini saya akan membahas mengenai nilai dan norma warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, pembahasan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk memahami nilai dan norma, mengetahui contoh penerapannya, menganalisis permasalahan yang sedang terjadi, juga menemukan hasil solusi yang tepat. Nah, pertama kita akan membahas pengertian dari nilai dan norma. Jadi nilai ini adalah sesuatu yang dianggap baik dan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Nilai ini juga menjadi dasar dalam kita bertindak dan mengambil keputusan. Jadi, apa yang kita lakukan biasanya dipengaruhi oleh nilai yang kita miliki. Sedangkan norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku kita di masyarakat. Norma ini tujuannya untuk kehidupan menjadi lebih tertib, aman, dan rukun. Jadi, bisa kita bilang nilai itu adalah pedoman, sedangkan norma itu adalah aturan yang harus kita patuhi. Di dalam kehidupan di Indonesia ini, nilai dan norma juga berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebenarnya banyak banget loh contoh penerapan nilai dan norma. Misalnya, kita taat aturan saat lalu lintas, seperti berhenti saat lampu merah nih. Hal ini juga bisa menunjukkan bahwa kita sudah mematuhi aturan dan peduli terhadap keselamatan kita. Kemudian, kita menghormati perbedaan agama atau pendapat orang lain. Ini juga sangat penting karena di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman suku, budaya, agama, dan lain-lain. Selain itu juga kita harus bersikap jujur baik di sekolah, di kampus maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga ikut gotong royong di lingkungan bermasyarakat sebagai bentuk kebersamaan. Nah, jadi jika hal-hal ini tidak diterapkan, maka kehidupan kita juga bisa tidak tertib dan kurang harmonis, teman-teman. Nah, di sini ada salah satu contoh pelanggaran nilai dan norma. Salah satu kasusnya adalah joki UTBK. Dalam kasus ini ada seseorang meminta orang lain untuk mengerjakan ujiannya agar mendapatkan nilai yang tinggi. Kabar mengejutkan datang dari UNESA Surabaya. Pengawas menemukan seorang joki berinisial H yang mencoba mengecoh panitia dengan pemalsuan dokumen. Kecurangan ini terdeteksi oleh teknologi artificial intelligence yang menemukan kemiripan foto peserta dengan data tahun lalu namun menggunakan nama berbeda. Pelaku akhirnya mengaku menjadi joki untuk peserta yang mengincar fakultas kedokteran. Pihak kampus pun langsung menyerahkan terduga pelaku ke polisi. Memang temuan itu sudah diawali dari data awal yang kita miliki, yang kita menggunakan generate AI. Memang kemudian kita menemukan ada potensi sebuah foto dengan tingkat kemiripan hampir 95%. Foto ini digunakan di 2 SPMB yang berbeda. Dari temuan itu memang akhirnya diketahui ada pengakuan bahwa mereka joki. Meninjau langsung lokasi ujian, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat memberikan peringatan keras. Baik joki maupun pengguna jasanya akan di-blacklist secara permanen dari seluruh PTN di Indonesia dan status kepesertaannya dinyatakan gugur. Tentunya peserta yang diwakili, yang dijoki oleh dia kan didiskualifikasi. Ya, di blacklist Pak ya, didiskualifikasi. Jadi apapun dia sudah dianggap ya tidak mengikuti UTBK ini. Nah, tapi kembali yang pertama, di samping dia didiskualifikasi, dia harus mempertanggungjawabkan karena itu perbuatan kriminal. Sementara itu, hari kedua pelaksanaan UTBK di Universitas Negeri Jakarta dan SMK Negeri 1 Jakarta berlangsung dengan pengawasan ketat. Setiap peserta wajib melewati proses pemeriksaan tubuh atau body checking, serta dilarang membawa tas maupun ponsel ke dalam ruang ujian guna mencegah kecurangan.
Verifikasi ganda juga terus dilakukan untuk memastikan integritas ujian tetap terjaga. Tim MTech Media melaporkan. Menurut saya pribadi, kasus tersebut sudah jelas melanggar nilai kejujuran dan juga aturan yang berlaku dalam pendidikan. Selain itu juga, tindakan tersebut bisa merugikan orang lain yang sudah berusaha dengan jujur. Nah, teman-teman, dari permasalahan tersebut kita bisa memberikan beberapa kritik dan solusi. Yang pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kejujuran. Yang kedua, pengawasan yang belum maksimal sehingga pelanggaran masih bisa terus terjadi. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, maka pelanggaran seperti ini itu bisa terus terulang. Solusinya kita perlu menanamkan pendidikan karakter sejak dini, terutama nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu juga pengawasan harus diperketat dan si pelanggar tersebut harus diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera. Nah, jadi kesimpulannya, nilai dan norma ini memiliki peran penting sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar tetap tertib dan harmonis. Tapi dalam kenyataannya masih banyak yang melanggar seperti kasus tersebut yang menunjukkan bahwa kesadaran akan nilai kejujuran masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sebagai warga negara Indonesia harus memulai menerapkan nilai dan norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya tentang nilai dan norma warga negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.